Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 7, subtema keempat, pembelajaran yang ketiga. Ya, di buku paket kalian ada di halaman 169. Mari membaca. Ya, kalian bacalah teks yang ada di buku paket kalian dengan judul Berkunjung ke Gili Labak. Ya. Nah, setelah kalian baca, maka kalian amatilah kalimat utama, ya, kalimat utama yang ada dalam teks tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada pada teks yang telah kalian baca tadi. Selanjutnya kita akan mempelajari dan menghitung keliling bangun datar. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari keliling bangun datar. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ya. Panjang 10 cm, lebar 6 cm. Nah, kalian dapat menghitung keliling bangun datar itu dengan mengetahui panjang setiap sisinya, ya. Gambar di samping kita lihat panjang setiap sisinya ada yang 10 cm, ada yang 6 cm. Nah, sehingga keliling satu bangun datar itu adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya, ya. Sekali lagi, ketika kalian ingin menghitung keliling bangun datar, maka kalian hitunglah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Ya, contoh ya. Kaca mobil-mobilan itu berbentuk persegi panjang ya, yang ada di gambar ini ya. Ini contohnya diumpamakan dengan kaca mobil-mobilan. Berbentuk persegi panjang dengan panjang berapa senti? Ya, panjang 10 cm. Kemudian lebarnya, ya, lebarnya 6 cm. Maka keliling kaca mobil-mobilan tersebut adalah, kita hitung ya. Tadi keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisinya. Maka kita hitung 10 cm ditambah 6 cm ditambah 10 cm ditambah 6 cm ya. Maka hasilnya adalah 32 cm. Nah, jadi keliling kaca mobil-mobilan yang berbentuk persegi panjang adalah 32 cm. Selanjutnya kalian buka halaman 176. Ya, di situ ada teks yang berjudul Mengenal Alat Transportasi di Indonesia. Ya, mengenai alat transportasi ini sudah kita pelajari dan tentunya kalian sudah mengetahui alat transportasi apa saja yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian baca teks tersebut, kemudian kalian buat kalimat. Ya, membuat kalimat dengan menggunakan kata yang bercetak tebal. Ya, di teks pada buku paket kalian itu ada kata yang bercetak tebal. Nah, nanti kalian buat kalimat ya dengan menggunakan kata yang bercetak tebal tersebut. Selanjutnya adalah transportasi bagi kehidupan. Nah,
transportasi bagi kehidupan ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Ya, kenapa? Karena kita dapat sampai ke suatu tempat dengan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, ini dengan adanya transportasi. Nah, selain itu juga ya, dengan transportasi ini kita dapat mengirim barang ke tempat tertentu tanpa harus kita yang mengantarkan sendiri. Ya, jadi ketika kita ingin mengirim barang tanpa kita harus datang sendiri mengantarkan barang tersebut, ya, karena dengan adanya transportasi, ya, ada apa? Ada GoSend, ya. Kemudian kita juga bisa membeli barang tanpa kita harus datang ke tempat barang tersebut. Ya, akhirnya barang tersebut bisa datang sendiri ke tempat kita. Nah, ini dengan adanya transportasi. Nah, selain itu juga transportasi ini dapat merugikan kita. Mengapa? Nah, dengan adanya alat transportasi yang banyak, maka akan menambah kemacetan. Jadi ketika kita ingin pergi ke suatu tempat kemanapun berada, itu terhalang oleh kemacetan. Nah, ini adalah kerugian transportasi apabila transportasi ini sudah banyak, ya. Banyaknya transportasi maka akan merugikan kita. Ruginya kenapa? Ya, di jalan tentunya kita terkena macet, sehingga waktu yang kita tempuh untuk ke suatu tempat itu bisa menjadi lambat karena adanya kemacetan dengan banyaknya alat transportasi. Selanjutnya kita akan mempelajari sejarah kereta api, ya. Di buku paket kalian itu ada sejarah kereta api. Kereta api ini adalah salah satu jenis alat transportasi. Awalnya manusia dahulu menggunakan kereta kuda dengan satu rangkaian, ya. Jadi dulu sebelum adanya kereta api itu manusia menggunakan kereta kuda dengan satu rangkaian. Kemudian dibuatlah dengan dua rangkaian. Nah, setelah seorang penemu mesin uap, siapa namanya? Ada yang tahu penemu mesin uap? Iya, James Watt. Ya, setelah James Watt menemukan mesin uap, kemudian Nicholas Cugnot membuat kendaraan roda 3 yang berbahan bakar uap. Nah, ini yang disebut dengan kuda besi. Nah, maka disinilah awal mulanya sejarah kereta api, ya. Dan penemuan listrik juga oleh Michael Faraday ini menjadi cikal bakal adanya kereta api listrik. Nah, lalu semakin kesini semakin berkembang dengan banyaknya berbagai jenis kereta, ya. Jadi ini sejarah kereta api. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.